sampai di 2025 ini, ternyata it's not about PR-ing atau about branding. It's more about membuat narasi, narrative builder. Karena apapun yang dilihat saya sebagai media pada saat itu, dan apapun yang dikeluarkan PR melalui rilisnya, melalui interviewnya dan segala macam, is building a narrative. Dan narrative itu sebenarnya yang kalau menurut tema ini, bridgingnya seperti apa sih antara media dengan strategi komunikasi? There's never been a bridge. It's actually two sides of a coin. Kita ngelihatnya harus dari koin, dari sisi mana? Because everything we see, everything we hear, itu adalah narasi. Betul kan? Nah, Anda mungkin di PR, bos Anda lah itu Tuhannya. Kalau udah punya usaha sendiri, Tuhannya saya sendiri, orang duit-duit gue. Jadi narasinya udah berbeda-beda semuanya. Tapi di sini justru yang dibutuhkan juga adalah nggak semuanya bisa jadi tanggung jawab kita sebagai pelaku usaha atau pelaku komunikasi. Namun juga sebagai kalian audiens, teman-teman, audiens yang bisa benar-benar critical thinking, because you do have two ears. Saya yang punya mulut satu di sini saya bisa ngomong sepanjang masa, tapi kalian yang punya dua telinga yang benar-benar bisa mencerna dan mengkritisi apa yang diomongin si narator ini. Dan itu juga sebenarnya sama terjadinya ketika kita bisa mencerna sebuah informasi. Apapun angle-nya sebenarnya ketika kita mengeluarkan narasi itu, itulah yang sebenarnya dijadikan informasi oleh media dan dijadikan oleh orang PR itu akhirnya sudah keluar. Tapi bagaimana persepsinya? Persepsi dari penonton, dari audiens yang menerima informasi yang kita berikan itu beyond our control. Karena kita tuh bukan tequila, kita nggak bisa bikin semua orang happy. Benar kan? Jadi kita nggak bisa berharap orang yang kita keluarkan informasinya itu akan langsung berubah positif. Dan this is asal yang aku pelajari. Aku beberapa tahun ini kebetulan lagi-lagi ini karma karena nggak suka PR, tiba-tiba bisa dicemplungin ke krisis komunikasi. Krisis komunikasi gimana? Kalau kita sebagai jurnalis ngelihatnya, wah ini berita bagus. Tapi sayangnya yang kena krisis kebetulan klien yang bayar. Itu ada lagi Tuhannya sekarang, klien. Jadi ketika klien yang bayar, gimana caranya menghilangkan krisis ini? Tapi hey, look, apakah perlu kita ngilangin krisis? Bukankah ketika dalam krisis lu bisa rebirth sebenarnya? Karena orang PR akan bilang gimana caranya ini supaya jadi positif lagi, supaya kita bisa langsung menerima public perception-nya bisa jauh lebih baik lagi. Kalau dulu di jurnalistik saya selalu pesimis, karena kita selalu dihidangkan oleh berita yang memang benar-benar ya memang nggak membuat dunia ini lebih baik gitu. Tapi ketika saya belajar strategi communication, I become cautiously optimistic. Jadi nggak ria, tapi juga nggak munah.